Evakuasi pencarian korban longsor tambang batu alam di Gunung Kuda, Desa Cipanas, Kabupaten Cirebon dilanjutkan pada hari ini. Namun demikian proses evakuasi sempat terhenti pada siang hingga sore hari tadi imbas cuaca buruk dan potensi longsor susulan. Kita akan mengupdate situasi terkini di lokasi kejadian bersama penata kelola pencarian dan pertolongan kantor SAR Bandung, Bapak Mamang Fatmono. Pak Mamang, selamat malam. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam, Mbak. Pak Mamang, saya ingin konfirmasinya terlebih dahulu, Pak. Jadi informasi terakhir yang kami dapatkan jumlah korban jiwa 14, sementara korban hilang masih 11. Tapi ada informasi lain yang mengatakan bahwa jumlah korban jiwa ada 13. Jadi per malam hari ini update-nya jumlah korban ada berapa, Pak? Baik, jadi update hari ini kita ada penemuan 3 korban pada pukul 16.26, 17.17, dan 17.20. Jadi ada 3 korban jenis kelamin laki-laki yang sampai dengan sore hari ini kita temukan. Jadi untuk update tinggal sisa 8 korban lagi yang masih kita upayakan untuk pencarian. Karena berdasarkan dari laporan keluarga korban, untuk yang ke-8 ini datanya sudah masuk. Jadi bisa dipastikan besok pagi kita akan melanjutkan proses pencarian korban. Kita bagi ke dalam 2 worksite A dan worksite B. Worksite A itu di wilayah barat dan worksite B itu di wilayah timur. Kita masih mengerahkan beberapa alat berat karena yang paling efektif adalah alat berat mengeruk material longsoran. Demikian. Pak Mamang, jadi dengan adanya 3 korban baru yang ditemukan, totalnya ada berapa, Pak? 17 atau 16 korban jiwa? Kalau untuk total semuanya, baik yang selamat, yang meninggal dunia, ataupun yang dalam pencarian itu totalnya 31. Jadi 31 itu terdiri dari 17 meninggal dunia, dalam pencarian masih 8 dan sisanya adalah selamat atau luka-luka. Baik, Bapak, informasinya juga tadi siang sempat turun hujan, gerimis di sana, dan proses pencarian dihentikan sementara. Apakah sempat dilakukan kembali sore hari tadi proses pencariannya dan apakah masih berjalan malam hari ini? Ya, jadi tadi siang menjelang sore sempat hujan, jadi kita hentikan sementara demi faktor keamanan. Tapi setelah hujannya berhenti, kita lanjutkan. Nah, pada saat kita melanjutkan di sesi yang kedua ini, kita temukan 1 korban dan berurutan 2 korban berikutnya kita temukan di worksite B. Artinya di worksite B ini dimungkinkan ada beberapa korban. Pada saat kejadian memang ada beberapa saksi yang menyaksikan kalau memang di worksite B ini terdapat korban yang tertimbun di worksite B. Oke, Pak Mamang, jadi malam hari ini masih berlanjut atau sudah dihentikan proses evakuasinya, dilanjutkan esok? Untuk malam ini sudah dihentikan tadi pada pukul 17.30, karena kita dari jam 7 pagi melakukan proses pencarian sampai dengan 17.30, dan hari ini memang alhamdulillah membuahkan hasil dengan ditemukannya ketiga korban. Oke, baik. Bapak, dari total jumlah korban jiwa yang tadi sempat disebutkan, baik korban yang meninggal dunia maupun juga yang sudah hilang, ini apakah sudah berhasil diidentifikasi semua, Pak? Terutama 3 korban baru? Iya, jadi untuk yang 3 korban baru ini sudah diproses identifikasi dari teman-teman DVI Polda Jabar di Rumah Sakit Arjawinangun. Untuk datanya nanti kita akan sampaikan. Yang jelas 3 korban jenis laki-laki ini sudah kita temukan sore hari ini. Oke, tapi sudah teridentifikasi semua, Pak? Untuk identifikasi nanti kami komunikasi dengan DVI karena harus melalui proses identifikasi dari tim DVI, demikian. Oke, baik Pak. Tadi seperti yang Anda katakan bahwa evakuasi prosesnya sempat berhenti karena cuaca. Apakah tim SAR menemukan kendala lain di lokasi kejadian di TKP yang membuat evakuasi ini berjalan sulit? Ya, jadi di TKP ini memang kita bagi menjadi 3 zona merah, zona kuning, dan zona hijau. Nah, di zona merah ini memang area kerja yang tidak aman ya. Ya, beberapa potensi longsor susulan karena kita lihat
di atas itu dengan ketinggian 300 meter sudah menggantung. Kemudian untuk beberapa bekas longsor susulan juga ini masih ada beberapa material yang terjadinya guguran material di sekitaran kedua worksite tersebut. Demikian, Mbak. Oke, dengan sulitnya kontur TKP, kemarin sempat dikatakan bahwa terjadi longsor susulan, Pak. Hari ini apakah ada longsor susulan? Alhamdulillah hari ini tidak ada. Kalau kemarin informasinya 3 kali terjadi longsor susulan di lokasi kejadian. Demikian. Oke, baik Bapak. Kami juga mendapatkan kabar bahwa ada 5 eskavator yang dikerahkan ke sana dan juga 2 bulldozer. Ini informasinya juga kalau misalkan ternyata proses evakuasinya semakin sulit, akan ada tambahan alat di beberapa hari ke depan. Apakah sudah ada rencana tersebut? Ya, memang tadi ada beberapa teman-teman yang menyampaikan ada tambahan alat, terutama alat breaker. Alat breaker ini adalah alat pemecah batu, karena di worksite itu ada batu segede rumah, jadi harus dipecahkan. Namun demikian kita tetap hati-hati, karena jangan sampai getaran tersebut menimbulkan longsoran susulan. Jadi untuk penggunaan breaker besok pagi masih dikomunikasikan dengan tim teknis di lapangan. Jadi untuk sementara besok kita digunakan atau enggak nanti besok pagi baru dibahas demikian. Oke, kalau untuk penambahan personel pencarian ada atau tidak Pak rencananya? Untuk personil pencarian sebetulnya kita sudah cukup, kurang lebih hari ini 714 personil yang terlibat. Namun demikian yang bekerja adalah alat berat semua. Kita personil menempatkan beberapa safety officer untuk tujuannya ketika ada terjadi kedaruratan, safety officer ini menginformasikan kepada teman-teman yang sedang bekerja di kedua worksite. Demikian, Mbak. Oke, baik. Bapak, terakhir tadi juga kami mendapatkan laporan dari tim di lapangan bahwa masih ada keluarga korban yang menunggu di TKP untuk melihat dan juga berharap nasib anggota keluarganya ditemukan dalam kondisi yang masih selamat. Bagaimana dengan keluarga korban, Pak? Apakah masih menunggu di lokasi saat ini atau diarahkan ke tempat tertentu untuk menunggu informasi? Iya, jadi tadi ada beberapa keluarga korban yang menyampaikan bahwa salah satu anggotanya belum kembali ke rumah, ya datang ke tim posko kami, karena sebagian korban ini tidak hanya warga Cirebon, tapi ada beberapa warga luar Cirebon yang memang pada saat kejadian tertimpa longsoran. Jadi tadi dari beberapa keluarga korban datang ke kami, namun demikian kami hanya mendata saja terkait keluarganya yang hilang atas nama siapa dan usia berapa, dan kita sudah rekomendasikan untuk bergeser ke tim DPI karena nantinya tim DPI akan membutuhkan data-data dari keluarga korban. Oke, jadi tidak ada keluarga korban di TKP ya, Pak? Untuk saat ini sudah kembali semua untuk keluarga korban. Oke, baik, kita berharap semoga proses evakuasinya lancar, Pak. Besok cuacanya lebih cerah supaya tim bisa bekerja dengan maksimal dan tetap utamakan keselamatan, Pak. Terima kasih banyak atas informasinya malam hari ini. Bapak Mamang Fatmono, Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan Kantor SAR Bandung. Selamat malam, Pak. Sehat selalu. Selamat malam, terima kasih, Mbak.